Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020. Anak-anak yang Ibu banggakan, saat ini Ibu menyampaikan selamat atas keberhasilan kalian sudah menjadi peserta didik baru di SMP Negeri 15 Jakarta. Ibu berharap kalian bangga, kalian senang, dan kalian bersemangat di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 15 yang kita cintai ini. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat dan bersih. Namun, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sri Mulyani Dinasuti, dan Ibu mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, seperti yang kalian ketahui, saat ini Indonesia, bahkan dunia, sedang dihebohkan dengan adanya virus corona atau yang kita kenal dengan pandemi COVID-19. Dan sampai saat ini, vaksin untuk mencegah dan obat khusus untuk mengobati virus corona ini belum ditemukan. Maka, satu-satunya cara yang paling efektif adalah dengan cara mencegah, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Anak-anak, apa toh perilaku hidup bersih dan sehat itu? Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga diri sendiri dan anggota keluarga dapat menolong dirinya apabila mereka terkena penyakit atau sakit yang berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah makan makanan bergizi. Mengonsumsi makanan bergizi, khususnya sumber vitamin C dan E, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Mengonsumsi sumber zat gizi langsung dari makanan itu akan lebih baik dibandingkan kalian memakan suplemen tambahan. Kemudian yang kedua, yaitu olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat menangkal masuknya virus pada tubuh. Olahraga tidak harus dilakukan di luar rumah. Dalam kondisi pandemik ini, olahraga bisa kita lakukan di dalam rumah saja. Kemudian yang ketiga, yaitu sering cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir itu menjadi faktor yang sangat penting untuk membunuh virus yang menempel di tangan. Mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik. Hal itu perlu dibudidayakan agar kita tidak tertular dan tidak menulari orang lain. Kalau kalian bepergian, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Itu sebagai alternatif kedua jika di tempat itu tidak tersedia tempat cuci tangan dan sabun. Yang keempat, hindari menyentuh wajah, terutama di area segitiga wajah anak-anak, yaitu mata, hidung, dan mulut. Karena melalui pintu inilah virus corona masuk pada tubuh manusia. Yang kelima, yaitu pakailah masker dengan benar. Virus corona dapat menular melalui droplet.
yaitu cairan yang keluar bersamaan ketika kita batuk, bersin, atau percikan air liur ketika kita berbicara. Oleh sebab itu, menggunakan masker dapat melindungi orang lain yang mungkin kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain kepada kita. Banyak yang salah ketika kita menggunakan masker. Misalnya ketika kita membuka masker ketika berbicara, atau kita menggunakan masker yang kita letakkan di leher. Itu adalah cara menggunakan masker yang salah. Berikutnya yang ke-6 adalah istirahatlah yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup itu kurang lebih 7-8 jam dan hindari begadang malam. Karena kalau begadang malam itu bisa mengakibatkan imunitas tubuh kita akan menurun. Yang ke-7 yaitu etika batuk dan bersin. Anak-anak, jangan menutup mulut dengan tangan ketika kita batuk atau bersin. Tapi gunakan masker, sapu tangan, atau tutup mulut kalian dengan menggunakan lipatan lengan. Anak-anakku yang ibu sayangi, yang ke-8 adalah menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya, kalian harus rajin membersihkan rumah, menyapu, mengepel, atau membersihkan peralatan yang sering kita sentuh dengan tangan. Dan tak lupa juga menjaga kebersihan diri dengan cara kita rajin mandi, minimal itu 2 kali sehari, kemudian juga ganti pakaian supaya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan itu terjaga. Dan yang ke-9 adalah hindari berkerumun dan jaga jarak. Anak-anak, menurut penelitian, percikan droplet yang keluar dari mulut itu rata-rata sejauh 1,8 meter. Oleh karena itu, jaga jarak kalian dengan orang lain itu minimal 2 meter. Jangan berkerumun karena hal itu sangat berpotensi terjadi penularan. Hindari sentuhan fisik seperti bersalaman karena itu bisa menjadi media penularan perpindahan virus dari tangan ke tangan. Itulah anak-anak 9 hal yang harus kita terapkan supaya kita terhindar dari virus corona. Maka dari itu, saat ini ibu mengajak kepada kalian, mari kita cegah penularan virus corona ini mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Upayakan perilaku menerapkan PHBS ini semaksimal mungkin. Dengan demikian, laju penularan virus ini dapat kita hambat, bahkan kita hilangkan. Demikian anak-anak yang bisa ibu sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Terima kasih.